Dari mana asal nama Indonesia sebenarnya? Nah, mungkin banyak dari kalian menyadari bahwa nama Indonesia itu sebenarnya datang dari mana sih? Gimana awalnya nama itu muncul hingga sekarang nama itu dipakai sebagai nama resmi negara kita? So, langsung aja kita mulai belajar dulu yuk kali ini. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah puncaknya yang terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina hingga Australia dengan aneka nama, sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai kawasan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama ini diturunkan dari kata-kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti Dwipa itu pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Nah, sedangkan bangsa Arab punya nama khusus untuk kepulauan kita. Bangsa Arab menyebut wilayah ini sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Sampai hari ini, jemaah haji kita masih sering dipanggil orang Jawa oleh orang Arab, termasuk oleh orang Indonesia yang berasal dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama seperti Samantra atau Sumatera, Sulawesi atau Pulau Sulawesi, dan Sunda atau Sunda, tetapi semuanya tetap disebut Huluh Jawi oleh orang Arab atau semuanya Jawa. Nah, beda lagi dengan bangsa Eropa. Kocaknya, mereka bangsa-bangsa Eropa ini yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang antara luasnya Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka disebut Hindia, dan daratan Asia Tenggara mereka nama Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nah, lo kok gak ada sumber unsur-unsur Indo ya dari tadi ya? Sebenarnya gimana sih asal-usul istilah Indonesia itu muncul? Nah, sabar, kita bermulai nih. Nah, jadi, awal mula orang-orang mulai menyebut kepulauan kita ini Indonesia adalah pada tahun 1847. Di tahun itu terbit sebuah majalah ilmiah tahunan yang berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang disingkat JIAEA, Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Rickalson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh di Inggris. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris yang bernama George Samuel Williamson Hall menggabungkan istilah dalam redaksi majalah JIAEA ini. Dalam JIAEA ini, volume 4, tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel on the landing characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation. Dalam artikelnya itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas sendiri, sebab nama Hindia tidak tepat dan sering rancu dengan penyebutan Hindia yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia dan Melayunesia. Pada halaman 71 artikel itu tertulis, penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Melayunesia. Earl sendiri menyatakan memilih nama Melayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia, sebab Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu daripada Indonesia yang lebih merujuk ke kawasan India dan sekitarnya, seperti Sri Lanka atau Maldives ya, atau Maladewa. Ya, benar juga sih ya. Lalu dalam JIAEA volume 4 itu juga halaman 252-347, James Rickalson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang oleh Earl dan huruf U-nya diganti dengan huruf O agar ucapan lebih baik, dan maka lahirnya dari situ istilah Indonesia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun, pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan di bidang etnologi dan geografi. Nah, pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suyaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesia Persbureau. Ya, gitulah ya tulisannya kalau salah nyebut. Nama Indonesia dalam pelafalan Belanda yaitu Indonesisch juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Holven.
Dari situ muncullah banyak para tokoh bangsa yang mulai memakai istilah Indonesia dan serentak mengubah nama organisasi perjuangan mereka dengan nama baru dan meninggalkan nama Hindia Belanda. Sejalan dengan itu, Bung Hatta juga menegaskan dalam tulisannya bahwa negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda, juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyertakan suatu tujuan politik, karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Nah, itu kata Bung Hatta. Puncaknya, pada saat Sumpah Pemuda, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa dan bahasa oleh para pemuda itu. Mulailah di situ menggema nama Indonesia di setiap aksi perjuangan untuk merebut kemerdekaan saat itu. Tapi, nama Indonesia ini belum diakui oleh pihak Belanda saat itu. Pernah pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Husni Tamrin, Wibowo Purwadjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Netherlands Indie, tapi permohonan itu ditolak. Nah, tapi dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyapnya istilah Hindia Belanda, dan dipertegas lagi pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah nama negara yang kita kenal pada saat ini dan kita banggakan pada saat ini juga, yaitu Republik Indonesia. Nah, segitu aja video pembahasan kita pada saat ini. Bagi teman-teman yang mau rekomendasiin pembahasan kita pada saat selanjutnya, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa pada pembahasan kita selanjutnya. Dah.